Namanya hampir tak pernah disebut. Wajahnya jarang muncul di buku pelajaran. Padahal ia pernah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari 3 benua, dikejar Belanda, Jepang, hingga pemerintahnya sendiri. Tapi ketika Republik berdiri, dia tak diberi tempat. Justru ditembak mati. Siapakah dia? Inilah kisah mengenai Tan Malaka, revolusioner yang dibuang oleh revolusinya sendiri. Tan Malaka lahir dengan nama Sutan Ibrahim pada tahun 1897 di Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga bangsawan Minangkabau. Namun, sejak kecil, ia sudah mempertanyakan ketimpangan. Ia juga menyaksikan bagaimana kaum kolonial memperlakukan bangsanya. Berkat kecerdasannya, ia masuk ke sekolah Belanda dan dikirim ke Stovia, lalu ke Quick School di Bukit Tinggi. Pendidikan kolonial memberinya ilmu, tapi juga membuka mata tentang ketidakadilan. Ia tidak menelan pelajaran barat bulat-bulat. Ia kritis sejak dini. Setelah lulus, ia mengajar di Delhi, lalu pindah ke Belanda. Di sana, ia menyaksikan Eropa bergolak oleh ide-ide revolusioner, sosialisme, komunisme, dan anarkisme. Dan Tan mulai menulis buku, bukan hanya sebagai bentuk protes, tapi mimpi tentang Indonesia merdeka. Tan Malaka bukan nasionalis biasa. Ia bukan sekadar ingin Indonesia merdeka, tapi ingin rakyat berdaulat atas dirinya. Gagasannya jauh melampaui zamannya. Ia bergabung dengan ISDV, Indische Soziaaldemokratische Vereniging, yang kelak menjadi cikal bakal PKI. Tapi ia tak tunduk penuh. Ia percaya bahwa komunisme di Indonesia harus berciri lokal. Ia tidak mau jadi boneka Moskow. Tahun 1922, ia diundang ke Uni Soviet. Di sana ia masuk ke Komintern, Komite Internasional Komunis, dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Ia mendalami Marxisme, tetapi tetap mempertahankan sikap kritis. Ia menulis Menuju Republik Indonesia, buklet yang menyerukan pembentukan Republik Merdeka. Ini 23 tahun sebelum proklamasi 1945. Tulisan ini menyebar diam-diam ke Hindia Belanda. Ia menjadi musuh bagi Belanda dan juga dianggap ancaman oleh kaum moderat. Setelah aktivitas politiknya dicurigai, Tan jadi buronan internasional. Ia kabur dari Belanda, lalu tinggal di Jerman, Filipina, Hong Kong, Shanghai, Thailand, dan Myanmar. Ia hidup dalam persembunyian, memakai banyak nama, Elias Fuentes, A.M. Hasan, hingga Abdul Rahman. Nama saya Tan Malaka, atau Ilyas Hussein bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di sebuah rapat pemuda di Jakarta. Elias Fuentes, Estahislo Rivera, Alicio Rivera, bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di Filipina. Selama pengasingan, ia tak berhenti menulis. Ia mengembangkan gagasan tentang kemerdekaan, pendidikan, dan pembebasan. Ia tak punya rumah tetap, tapi pikirannya menjelajahi dunia. Ia sempat dipenjara oleh Inggris di Hong Kong, namun ia juga banyak membangun jaringan dengan aktivis Asia dari Filipina, Vietnam, hingga India. Ia percaya bahwa kolonialisme adalah musuh bersama bangsa-bangsa timur. Meski hidup berpindah-pindah, ia tak pernah kehilangan arah. Ia adalah revolusioner tanpa negara, tapi seluruh cita-citanya untuk Indonesia. Pada tahun 1945 yang bertepatan dengan tahun kemerdekaan Indonesia,
ia kembali ke Indonesia, Tan Malaka disambut dengan kecurigaan. Pemerintah menganggapnya terlalu radikal, tapi ia tidak peduli. Ia menulis buku paling terkenalnya, Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Madilog bukan hanya filsafat, itu adalah seruan agar rakyat Indonesia belajar berpikir kritis. Ia ingin melawan takayul, dogma, dan otoritarianisme lewat akal sehat. Ia menyindir pendidikan kolonial yang hanya mencetak pegawai, bukan pemikir. Ia menyerukan pembebasan pikiran. Ia tahu bahwa tanpa logika, kemerdekaan hanya slogan kosong. Madilog bukan hanya teori, namun kerangka berpikir mengenai bagaimana cara bertanya, bagaimana cara mencari kebenaran, hingga bagaimana menghadapi realitas secara rasional. Ini adalah panduan berpikir untuk membangun bangsa. Di era penuh konflik ideologi, Madilog dianggap subversif. Gagasan Tan dianggap berbahaya oleh penguasa, militer, bahkan rekan-rekan seperjuangan. Tapi ia terus menulis hingga peluru menghentikannya. Pada tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Tan Malaka mengecam pemberontakan itu. Ia tak sepakat dengan Musso yang ingin membawa Indonesia di bawah pengaruh Stalin. Tapi suara Tan tak digubris. Bahkan ia dicap sebagai pengkhianat oleh kelompok kiri dan tetap dicurigai oleh militer. Ia berada di tengah-tengah, tak dipercaya siapapun. Ia sempat membentuk Partai Murba, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, yang berhaluan kiri nasionalis. Tapi lagi-lagi pergerakannya dibungkam. Militer mencurigainya sebagai provokator. Di bawah komando Kolonel Soekarno dari Divisi Brawijaya, Tan ditangkap secara diam-diam. Tak pernah diadili, tak pernah dipublikasikan. Hingga pada tahun 1949, di hutan Kediri, Tan Malaka pun dieksekusi. Jenazahnya tak ditemukan, hanya kabar samar, seorang pemikir besar yang hilang dalam sunyi. Tan Malaka dibungkam oleh bangsanya sendiri. Buku-bukunya dilarang. Namanya dihapus dari sejarah resmi. Ia menjadi tabu, terutama setelah 1965, ketika apapun yang berbau kiri dianggap haram. Padahal Tan bukan ekstrem kiri. Ia justru menolak komunisme ala Stalin. Tapi sejarah tak peduli pada nuansa. Ia diseret ke dalam lubang hitam stigma. Tahun 1963, Soekarno akhirnya menyematkan gelar pahlawan nasional pada Tan Malaka. Tapi itu pun tidak banyak mengubah kesadaran publik. Ia tetap sosok yang nyaris dilupakan. Tan Malaka adalah tokoh yang membuktikan bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya deklarasi. Harus ada pendidikan, harus ada keberanian berpikir, harus ada rakyat yang kritis. Ia mewakili semangat zaman yang tak ingin jadi boneka kekuasaan. Ia menolak dogma kiri dan kanan. Ia memeluk logika sebagai senjata melawan penindasan. Di era informasi hari ini, Madilog tetap relevan. Kita hidup di tengah hoaks, manipulasi, dan politik identitas. Gagasan Tan masih jadi pelita. Ia mengajarkan kita untuk tidak fanatik buta, untuk membaca, berpikir, dan berdialog, untuk menjadi manusia merdeka, di pikiran dan di perbuatan. Ia tidak meninggalkan warisan materi, tapi warisan intelektual yang akan hidup selama ada yang berani berpikir bebas. Tan Malaka adalah revolusioner yang dibuang oleh revolusinya. Tapi justru disitulah kekuatannya. Ia bukan pahlawan karena diberi gelar, tapi karena ia tetap berpikir saat semua memilih diam.
Dan selama dunia masih takut pada pemikiran bebas, selama itu pula Tan Malaka akan hidup.